Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Niken Penny Wardani STMT, Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Konsentrasi Keahlian, Bapak Ibu Staf, dan juga Bapak Ibu tim penilaian kinerja guru. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan untuk bisa hadir di ruang serbaguna SMK YP 17 Pare hari ini dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2025. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa tahun 2025 kita sudah melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai dengan yang sudah kita programkan bersama, dan hanya tinggal beberapa kegiatan yang belum, yang bulan Desember, yaitu tentang pelaksanaan ujian sudah dimulai, dan juga ada beberapa kegiatan siswa yang memang dijadwalkan di pertengahan dan akhir bulan Desember. Dan untuk kegiatan hari ini adalah penilaian kinerja kepala sekolah selama 1 tahun, yaitu di tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga atas bimbingan dari Ibu Niken Penny Wardani selaku pengawas pembina di SMK YP 17 Pare ini, dan kami mohon arahan, bimbingan, dan juga ada semacam saran untuk ke depan agar kegiatan praktik belajar mengajar dan juga kegiatan program-program yang sudah dibuat oleh teman-teman ini bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, untuk sambutan itu saya persilahkan kepada Ibu Niken Penny Wardani untuk menyampaikan. Monggo Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru selaku Kepala SMK YP 17, Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan Bapak Ibu, diberi kesempatan untuk bersama-sama kita bersilaturahmi di hari ini bertepatan dengan penilaian kinerja kepala sekolah yang seharusnya memang pada kemarin awalnya cukup di ruang GTK awalnya begitu, tapi ternyata arahan dari dinas provinsi kami harus melakukan penilaian secara langsung ya, secara langsung dalam hal ini, karena dalam 1 tahun ini Bapak Ibu harapannya sekolah sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang baik yang didanai oleh BOS, BPOPP maupun Parmas ya. Dan di sini bagaimana kinerja kepala sekolah bersama tim itu kita lihat gitu Bapak Ibu selama 1 tahun ini gitu ya. Dan karena kalau yang di awal kemarin waktu di observasi itu masih perencanaan Bapak Ibu. Nah, untuk yang saat ini adalah sudah ke step penilaian akhir, sehingga harus dilihat bagaimana keterlaksanaan dari program kerja yang sudah direncanakan di YP 17. Kemudian bila ada yang belum terlaksana atau tidak bisa terlaksana, kendalanya apa gitu ya, sampai kepada
step tindak lanjutnya bagaimana, rencana tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Dan insya Allah mungkin tahun depan pun juga sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang dulu yang tahun 2024 itu observasi untuk paparan sepertinya juga 2 kali ya Bu Lulu tahun lalu itu, tapi penilaiannya adalah di semester 1 dan 2. Nah, kalau yang ini 1 kali Bapak Ibu untuk penilaiannya di akhir ini, di periode Oktober, November, Desember. Nah, harapan saya juga di sekolah, Bu Lulu selaku kepala sekolah juga memberikan melaksanakan supervisi kepada Bapak Ibu guru, dan harapannya hasilnya juga memuaskan ya Bu Lulu. Nanti akan saya minta laporannya yang terkait penilaian Bu Lulu dan tim penilai terhadap Bapak Ibu guru yang ada di SMK YP 17. Itu nanti mungkin cukup seperti biasa nih Pak Arif, screenshot saja dari ruangnya Bu Lulu gitu. Okay. Nah, nanti kan akan terlihat siapa yang harapannya sudah 100% semua di ujung gitu ya. Di ujung sudah 100%. Kalau misalkan nanti memang sampai akhir Desember kok belum sampai 100%, nanti penjenengan jelaskan kenapa, kendalanya apa gitu. Kemudian solusinya bagaimana. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini memang sengaja saya jadwalkan bersamaan dengan mulai PSAS atau ASAS ya. Sekarang ini untuk ulangan semesternya Bapak Ibu. Jadi saya penjadwalannya itu 1 sekolah 1 hari gitu. Tapi ternyata secara realita ini 2 hari yang kemarin itu sudah terkendala. Jadi Bapak Kepala Sekolahnya tidak bisa rawuh, tidak bisa hadir, sehingga PKKS-nya mundur gitu Bapak Ibu. Tapi mau naik PSAS-nya tetap. Jadi saya memberikan jadwalnya itu di rentang asasnya gitu. Jadi sekalian gitu. Tapi itu tadi ada beberapa yang tidak bisa gitu nggih, akhirnya mundur gitu. Ada juga yang Bu saya dibedakan saja karena asas saya sudah di awal gitu. Sehingga kalau PKKS-nya kemarin itu di awal terlalu mendadak waktunya karena beliau persiapannya belum sempurna gitu, akhirnya minta diakhirkan gitu. Nah, harapan saya dengan PKKS ini kita bisa melihat nih keterlaksanaan program di sekolah, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di sekolah. Nah, untuk itu nanti dari paparan Bu Lulu kita cermati bersama, kita simak bersama bagaimana keterlaksanaan program di YP 17. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Niken atas arahannya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah presentasi tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Izin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Niken Penny Wardani STMT, Pengawas Pembina Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Konsentrasi Keahlian, Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan capaian ataupun keterlaksanaan program kerja sekolah selama tahun 2025 dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Seperti rekomendasi dari pengawas sekolah bahwa kepala sekolah diharapkan berkoordinasi dengan tim dan warga sekolah dalam merencanakan program sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini Ibu, kami dalam membuat, nanti kalau next baru saya Pak Ringgit. Jadi dalam membuat program sekolah kita selalu berkoordinasi baik dengan tim pengembang maupun juga dengan yayasan dan juga dengan komite. Kita melaksanakan itu dalam bentuk penyusunan program kerja, termasuk juga penyusunan rencana anggaran RKAS itu kita laksanakan sebelum kita mulai tahun anggaran. Itu sudah kita laksanakan. Next Pak Arif. Dan program sekolah sudah terlaksana berdasarkan rencana kerja tahunan tahun 2025. Di antaranya pada bidang kurikulum itu kita sudah melaksanakan penyusunan kurikulum dan evaluasi kurikulum pada awal tahun pelajaran, dan juga penyusunan perangkat belajar, penyusunan KBM, PSAS genap dan ganjil, kemudian TKA dan ANBK, sertifikasi kompetensi untuk tahun ini spesifik kepada murid TSM, dan juga ada pembelajaran mendalam yang sudah diikuti oleh beberapa guru melalui diklat pembelajaran mendalam, dan juga kepala sekolah juga mengikuti diklat pembelajaran mendalam, dan juga sudah diimbaskan ke seluruh guru di SMK YP 17 Pare. Kemudian untuk bidang humas itu kita sudah melaksanakan sosialisasi visi misi dan program sekolah kepada seluruh wali siswa. Kemudian melaksanakan MOU lintas sektoral baik dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian ada program dari Humas yaitu Home Visit Bu, dilaksanakan kepada seluruh wali murid atau semua siswa kelas 10. Wali kelas berkewajiban untuk melaksanakan home visit minimal 1 kali kepada siswa yang diwaleni, yaitu di kelas 10. Dan itu sudah terlaksana, alhamdulillah. Kemudian ada praktik kerja lapangan, ini sudah berlangsung sejak bulan Juni, dan nanti tanggal 10 Desember ini akan kita tarik dan akan kembali ke sekolah. Kemudian bursa kerja khusus, ini kita juga sudah melaksanakan beberapa kali perekrutan di sekolah yang bekerjasama dengan industri-industri yang langsung datang ke sekolah untuk melakukan rekrutmen, baik yang dilakukan di sekolah maupun BKK yang akan memfasilitasi alumni maupun siswa untuk melakukan tes kerja di DUDI. Kunjungan industri itu kita laksanakan. Tahun ini kita melaksanakan kunjungan industri ke Bali dan juga ke Yogyakarta sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Di antaranya kita ke DDS Bali, yaitu Yamaha, itu yang skalanya juga nasional. Kemudian ke Balai Diklat Industri di Bali, itu untuk jurusan animasi, bisnis digital dan desain komunikasi visual. Dan juga ada kemarin itu ke Jogja, itu juga ke Balai Latihan Teknik, ya, untuk teknik sepeda motor. Dan juga untuk yang jurusan bisnis digital kita ke Omah Oblong dan juga ke Bakpia, ya, itu. Next Pak Arif. Nah, ini adalah dokumentasi penandatangan MOU selama tahun 2025. Ini salah satu saja dari sekian banyak yang sudah kita laksanakan MOU dengan DUDI. Next Pak Arif. Kalau ini adalah dokumentasi rekrutmen yang kita laksanakan di sekolah Ibu dari sekian DUDI, ini salah beberapa saja yang juga pelaksanaan rekrutmen baik untuk alumni maupun juga untuk anak-anak yang sudah kelas 12. Next Pak Arif. Berikutnya adalah jurusan bidang kesiswaan.
kita melaksanakan PPDB tahun 2025 itu dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli, dan saat ini pun kita juga sudah mulai merancang untuk PPDB tahun 2005 2026 ya. Yaitu itu nanti rencana gelombang 1 juga akan kita mulai bulan Januari, dan kita saat ini juga sudah membuat program. Kemudian MPLS, KTS dan PHBN ini untuk program kedisiplinan siswa. Ini kesiswaan juga sudah melaksanakan serangkaian kegiatan, diantaranya untuk mendisiplinkan siswa. Kemudian program ekstrakurikuler, kita di sekolah ini memiliki kurang lebih ada 16 ekstrakurikuler dengan jadwal yang sebagian besar dilaksanakan di hari Sabtu. Ada juga yang di hari lain tetapi di luar KBM. Kemudian ada kegiatan Sapa Pagi, Bu. Jadi kita setiap hari bergiliran, yaitu ada minimal 7 orang guru yang bertugas di gerbang sekolah untuk menyapa anak-anak, dan ini dampaknya sangat bagus. Anak-anak menjadi semakin tertib dalam hal berpakaian, make up, dan itu juga untuk membiasakan anak-anak untuk tertib, yaitu karena kita 3S, sapa, senyum, dan salam, itu terbukti juga efektif. Anak-anak yang terlambat juga berkurang. Kemudian ada kegiatan LDKS yang tahun 2025 sudah kita laksanakan di Batu, di Trawas, dan yang untuk tahun 2025 ini kita akan laksanakan di Brigif. Terjadwal nanti setelah ujian semester, yaitu tanggal 11 dan 12 itu LDKS untuk OSIS dan juga untuk ketua kelas 10 itu dan juga ketua kegiatan ekstrakurikuler di Brigif selama 2 hari. Doa bersama dan khataman Quran ini kita laksanakan setiap hari Jumat pagi. Doa bersama, seluruh siswa membaca surat Yasin, dan khataman Qurannya kita laksanakan 1 bulan sekali. Kemudian sosialisasi hukum, kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, kita bekerja sama dengan puskesmas setempat. Dan bidang sarpras, kita sudah melaksanakan tahun 2025 ini pembangunan 1 ruang kelas hibah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga langsung kita tambah dengan pembangunan 1 ruang kelas di lantai 2 di atasnya, Bu. Itu yang menggunakan dana komite. Kemudian pengecatan ruang kelas, dan juga kita sudah melaksanakan renovasi laboratorium bisnis digital yang tadi sudah sama-sama kita lihat. Nah, ini dokumentasi kegiatannya, Bu, MPLS, kemudian sosialisasi hukum dari kejaksaan, kemudian juga pemeriksaan kesehatan gratis. Next, Pak Arif. Nah, ini laboratorium bisnis digital kita. Ini kami harapkan dengan lab yang baru ini sudah sesuai dengan standar jurusan, yaitu bisnis digital. Di situ sudah ada 5 ruang yang kita sekat untuk ruang produksi maupun juga untuk ruang live streaming. Harapan kita dengan lab yang baru, anak-anak semakin bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran di jurusan bisnis digital. Sekarang kita ke konsentrasi keahlian, Bu. Di konsentrasi keahlian kita sudah mengikuti lomba kompetensi siswa, dan alhamdulillah untuk SMK YP 17 Pare ada yang mewakili ke tingkat provinsi, yaitu jurusan animasi dan jurusan bisnis digital itu sudah menjadi juara 1 LKS tingkat Cabdin, tingkat cabang dinas wilayah Kediri, untuk jurusan bisnis digital, marketing online, dan juga animasi. Bidang lombanya teknik perancangan 3 dimensi. Kemudian sertifikasi kompetensi itu untuk jurusan teknik sepeda motor, kita mendapatkan bantuan sejumlah 160 siswa jurusan teknik sepeda motor, dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik bekerja sama dengan Yamaha Madiun. Kemudian unit produksi itu masing-masing jurusan kita memiliki unit produksi, yaitu seperti Jitumart,
kemudian juga ada di desain komunikasi visual itu juga ada pembuatan souvenir, laser cutting. Nah itu. Kemudian pelatihan uji kompetensi keahlian UKK yang kita laksanakan untuk kelas 12, pelatihan dasar kewirausahaan itu kita laksanakan untuk kelas 10, kemudian PKL dan juga ujian praktik yang kita laksanakan di semester genap pada saat kenaikan kelas. Kemudian untuk komite sekolah itu menyusun RKAS Bu, bersama dengan tim pengembang dan juga bersama dengan yayasan kita. Kemudian sosialisasi program sekolah, hasil yang sudah kita capai pada penyusunan RKAS itu langsung kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, seluruh wali murid. Yayasan Pendidikan 17 wilayah Kediri ini berkontribusi yang sangat banyak Bu, yaitu untuk rekrutmen guru dan pegawai juga melaksanakan evaluasi rutin setiap bulan kepada seluruh guru dan juga karyawan di awal bulan. Itu kita laksanakan sehingga kinerja dari para guru maupun karyawan itu bisa terpantau, sehingga apabila ada kekurangan apa-apa itu langsung dievaluasi baik dari para sekolah maupun yayasan. Lanjut Pak Arif, ini dokumentasinya, sertifikasi kompetensi, kemudian kegiatan KWU dan lain-lain. Next Pak Arif. Berikutnya adalah pengelolaan kinerja tahun 2025 SMK YP 17 Pare. Kita merencanakannya yaitu membentuk tim penilai kinerja guru. Kita ada beberapa orang guru yang sudah senior untuk membantu saya dalam menilai kinerja guru. Juga ada kita sosialisasikan pengelolaan kinerja guru dan perencanaannya di ruang GTK, kemudian juga membagi jadwal observasi, menyusun modul ajar dan langsung pada pelaksanaan observasi. Ini adalah daftar Bapak Ibu guru yang menjadi tim penilai, yaitu ada 8 orang, yaitu saya sendiri itu menilai guru dengan jumlah 5 orang, ada Pak Arif itu 10 orang guru, Bu Lili Nurwati itu 10, Bu Sri Winarti 10 juga, Ibu Tri Sulastri 10 orang, Pak Heri Setiawan 10 orang, Pak Joko 8 orang, dan yang terakhir Pak Rukmono ini membantu saya untuk menilai 8 orang guru. Next. Nah, untuk pembagian dari penilaian kinerja guru tahun 2025 yaitu ini seperti yang tertera pada daftar Bu. Next Pak Arif. Nah, pada pelaksanaannya guru unggah modul ajar di pengelolaan kinerja yang sebelumnya modul ajar tersebut sudah dikonsultasikan ke saya dan sudah mendapatkan persetujuan, sudah mendapatkan tanda tangan, barulah modul ajar tersebut diunggah pada pengelolaan kinerja. Kemudian diobservasi oleh tim penilai yang sudah kita bagi tadi, kemudian tim penilai mengisi hasil observasi di ruang GTK. Next, ini adalah dokumentasi pelaksanaan observasi di kelas Bu. Nah ini, next Pak Arif. Nah ini, nah ini, nah kemudian pelaksanaan diskusi tindak lanjut, refleksi tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja, kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut, apa tujuan tindak lanjut yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja, dan apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut. Next Pak Arif. Nah, untuk melakukan tindak lanjut kita melakukan refleksi terhadap guru. Ini bukti bahwa kita juga sudah melakukan refleksi dari hasil penilaian kinerja Bu. Next. Nah ini pelaksanaan upaya tindak lanjut, isi penilaian upaya mempelajari inspirasi baru guru yang dapatkan dari upaya tindak lanjut, menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan teknologi, karena dalam pembelajaran mendalam pun itu juga ada dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada pemanfaatan digital. Jadi di sini kita menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan teknologi.
Karena ternyata sekarang banyak sekali website yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, sehingga membuat siswa lebih tertarik daripada menggunakan metode lama. Jadi kita motivasi seluruh Bapak Ibu guru untuk bisa memanfaatkan digital, karena di dalam kerangka pembelajaran mendalam sendiri itu ada poin, yaitu pemanfaatan digital. Berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik guru di ruang kelas atau satuan pendidikan yang paling terlihat adalah bisa meningkatkan semangat dan keingintahuan siswa yang biasanya sebelum dimulai pembelajaran saja siswa sudah mengantuk dan malas, tetapi ketika kita sampaikan nanti kita akan menggunakan website dalam sistem pembelajaran yang berbeda dari biasanya, itu menimbulkan rasa ketertarikan dalam diri siswa sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam belajar. Ini adalah pengimbasan waktu kita melaksanakan evaluasi praktik pembelajaran mendalam. Next Pak Arif. Pelaksanaan refleksi tidak lanjut, rencana guru dalam mengatasi tantangan agar bisa memastikan perubahan yang terjadi. Memberikan persepsi terlebih dahulu di awal bahwa pembelajaran kita kali ini berbeda. Lebih bagus pertemuan sebelumnya disampaikan dulu bahwa pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran yang asik dan menarik sehingga akan dinanti-nantikan oleh siswa. Dalam guru ketika menyampaikan modul ajar, selalu saya cek bahwa di dalam modulnya itu sudah ada kegiatan untuk membangkitkan semangat siswa itu seperti apa. Itu harus tertulis dalam modulnya, dan itu saya konsultasikan satu persatu kepada Bapak Ibu guru yang mengkonsultasikan RPM-nya itu ke saya. Next. Ini dokumentasi pada saat kita evaluasi rutin setiap bulan bersama dengan yayasan. Next, Pak Arif. Next. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah, itu pilihan belajar dari ruang GTK. Kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Dan yang kedua, pengembangan termasuk pengembangan kompetensi kepala sekolah juga. Kepala sekolah mengikuti diklat pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah pada bulan Agustus sampai dengan November di SMK Negeri 2 Kediri. Baru saja selesai kemarin Bu, tanggal 29 November. Ini pengajar langsung dari BPIPP MPV Bowe Malang. Nah, ini adalah dokumentasi keikutsertaan saya sebagai kepala sekolah dalam diklat pembelajaran mendalam. Dan saya ada sebuah proyek yang kemarin itu sudah kita laporkan dan saya presentasikan, yaitu tentang tematik integratif, di mana tematik integratif ini adalah kolaborasi antar mapel. Jadi kita menggabungkan beberapa mapel untuk membuat suatu proyek. Contoh, bisnis digital itu dalam anak-anak jurusan bisnis digital itu melaksanakan promosi produk, live streaming promosi produk itu berkolaborasi antara 3 mapel, yaitu mapel bisnis digital sendiri, kemudian mapel bahasa Indonesia, karena di mapel bahasa Indonesia ini untuk mengukur atau menilai bagaimana bahasa yang digunakan itu sudah komunikatif atau belum, kemudian sudah bisa menyampaikan pesan secara tepat ataukah belum. Kemudian dari jurusan desain komunikasi visualnya, anak-anak itu mendesain terlebih dulu produk yang akan dipromosikan, sehingga tematik integratif untuk pada tema ini itu bisa dapat kolaborasi antara 3 mata pelajaran. Contoh lagi adalah pada saat ini praktik pembuatan souvenir di jurusan desain komunikasi visual. Di sini menggabungkan dari 3 mata mapel, yaitu matematika, desain komunikasi visual, dan juga bisnis digital. Anak-anak diminta untuk belajar bagaimana cara mempromosikan hasil souvenir yang sudah dibuat itu dalam bentuk digital, promosi digital. Next. Dan ini adalah pengimbasan atau diseminasi pembelajaran mendalam yang sudah kita laksanakan, baik dari guru maupun kepala sekolah yang sudah melaksanakan diklat. Next. Demikian Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.